Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, Babinsa, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, Pegawai Tata Usaha, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, wabil khusus anak-anak kami sekalian yang kami sayangi. Di dalam Al-Quran yang mulia, dari sini nampak siapa yang mau cerita. Woi, tengok sini. Ini nampak nih siapa yang mau mendengarkan ceramah, siapa yang tidak nampak. Mata adalah jendela hati. Ada orang mendengarkan ceramah, mati ikut. Jangan main HP dulu nak. Lah. Di dalam Al-Quran yang mulia, Bapak tidak lama ceramah. Selama kalian mendengarkan ceramah, Bapak ceramah. Kalian tak mau dengarkan ceramah, Bapak turun. Hidayah datang dari Allah dan tidak ada pemaksaan. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kamu boleh pilih mau jalan fujur, mau jalan takwa. Jalan fujur mengantarkan kita ke neraka, jalan takwa masuk ke surga. Silakan memilah. Kami hanya fazakir innama anta muzakir. Sampaikan, tugasmu cuma menyampaikan. Begitu juga dengan guru, apatah lagi orang tua kita. Nah, tengok sini nak. Tengok siko. Nah, sebentarnya. Kalau tidak mengerti bahasa Indonesia, bahasa apalah dengan ibu aja. Tengok sini. Sebentar saja Bapak ceramah selama kalian masih mau mendengar. Kalau tidak. Di dalam Al-Quran yang mulia, nah ini Al-Quran yang dibacakan, tempatnya dalam surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat ke-21. Nanti siapa yang bisa menjawab pertanyaan, Bapak kasih nanti hadiah. Surat ke-33 ayat ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kata Nabi, kata Allah, pada Nabi kalian itu ada uswah hasanah. Contoh kebaikan, contoh kesuksesan, contoh kebahagiaan. Kalau ingin sukses, ingin bahagia, ingin berhasil dalam hidup dunia sampai akhirat, tidak ada contoh yang lain, idola yang lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Awak ini yang ketinggalan. Orang barat sana beragama Yahudi, Michael Hart namanya, 100 tokoh manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah. Dia ini yang menulis Yahudi, tapi yang diidolakannya Nabi Muhammad nomor 1. Muhammad. Awak lain. Awak berjilbab dalam sekolah agama, yang awak idolakan pemain bola, yang awak idolakan pembalap, yang awak idolakan artis-artis sinetron. Gaya awak pun gaya artis, gaya jalan gaya artis. Nah, kalau awak anak sekolah gaya jalan, jangan gaya artis, gaya anak sekolah. Awak perempuan, nah biasa jalan, jangan kejontit-jontit. Ikut tak gaya anak sekolah, gaya tante-tante hilang namanya. Tunggu. Untuk ulek nih. Anak-anak remaja, awak ini remaja nak. Nih. Berburu kepada data dapat usaha sebelah kaki. Kalau berburu kepala kajar bagaikan bunga kembang tak jadi. Kalian kok sudah gagah-gagahnya kok, jangan dirusak. Berjalan elok-elok, tiba berjalan, jangan berjalan gaya preman. Saya sudah berkumpul dengan preman itu sejak tahun 87 dulu.
9 tukang pukul Pekanbaru itu murid Ambo tuh Pak. Nah, dan membunuh ada yang bertato dari ujung lidah sampai ujung ikuannya kok ada tuh. Iya, ada bohong tuh. Nah, tak usah saya sebutkan nama-namanya. Salah satunya nama orang Pasir Pengarayat. Maka itu orang Pasir Pekanbaru kan dikapak dari belakang, robek baju badan tak apa-apa. Kalau soal preman, jadi kalau anak sekolah jangan kayak preman, kayak anak sekolah ada masanya sama preman. Tapi bukan sekarang. Jangan gaya jalan kok. Oh, ada gaya jalan anak sekolah untuk itu. Gaya anak sekolah Nina. Halo, baterai habis. Cik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali saudara bersama reporter kesayangan Anda Samsuri Jalal Pasiri Nomor 34 waktu. Dibacakan tembang berasal dari Anda untuk Anda, Mas. Tolong putarkan sebuah lagu yang dikutip dari albumnya Rumah Irama. Selanjutnya kartu berikut ini berasal dari Bapak Kepala Sekolah, ditujukan kepada anak-anak kami yang sedang duduk di dalam masjid. Tolong putarkan sebuah lagu dikutip dari album film India Kami Kusam Kami Ham. Nah, anak-anak sekalian, yang menjadi contoh kesuksesan dalam hidup ini Rasul. Rasul itu orang yang paling bahagia dunia akhirat. Jadi kalau nak sukses, berhasil, bahagia, berjaya, enteng hidup ini, tak usah buat konsep-konsep baru. Rasul sudah terbukti, sudah terpuji. Semakin mencontoh Rasul, semakin sukses awak. Tak ketinggalan ini. Pak Ustaz, orang sukses itu ukurannya kaya, umpama nih. Rasul itu apa tidak kaya? Kalau ukuran kesuksesan orang adalah kaya, Rasul orang paling kaya. Beliau saja menikahnya menyembelih untuk sedekahnya itu 100 ekor unta. 100 ekor unta dan yang satu iko untuk onom iko kobau. Berarti 600 ekor kerbau. Mana ada orang di kota lama memistakan anaknya onom 100 kobau? Si kobau wajah awak viral. Koldang sedekah mulih. Aku dari sekolah kau bau, berapa ekor sikuanya? Rasul 600 ekor kerbau, 100 ekor unta, atau 600 ekor bau. Mana ada? Jangan dituding Rasul orang miskin. Rasul pernah tidur di atas pelepah kurma, berbekas pipinya. Rumahnya 3 kali 4 meter. Kapan? Waktu beliau akan meninggal dunia setelah lingkaran agama ini terbangun di buatnya. Baru beliau jatuh miskin. Jadi kalau ukuran kesuksesan itu orang kayu, Rasul orang kayu, punya rumah bertinggi, awak ini belum ada apa-apa. Awak kadang-kadang kan itu ukuran sukses kaya, punya rumah gadang, karpet bantang, makanan taidang, ada udang jorandang. Ditambah ampe-ampe Palembang, inti banyak tibang, kemana bayu ini kapat habang. Sementara suami matu karanjang, nah suami anak tak mau sembahyang, alamak mati masuk jurang. Bukan ukuran rumah bating keksi dan makilit piti batu be omesa bedik mini balong be itu sukses. Belum tahu. Nah, jangan diukur kesuksesan itu dengan jabatan. Jabatan paling tinggi pensiun. Berapa boleh Pak Camat? 2 bulan lah insya Allah mantan camat dinaik. Camat itu memang camat bukan calon mati ya, camat. 2 bulan lah pensiun ya Pak. Nah, Bapak Ibu yang lain itu yutunya tinggal menunggu insya Allah giliran apa. Dan ukuran kesuksesan jabatan.
Wah, yang ketiga, gelar S1, S2, S3 sampai tak bisa menikmati S bersama keluarga, nggak ukuran. Saya secara pribadi hampir seluruh gelar sudah pernah dikasih orang, bukan dimiliki. Saya pernah dipanggil doktor, tertulis di situ. Tausiah disampaikan Doktor Samsurijat. Kawan supir pandai belum ngolah kawan. Doktor Ustaz, itu nampak tertulis, katanya kan gitu kan. Saya SAG. Saya pernah dipanggil Profesor Doktor oleh Pak Camat waktu itu masih ingat. Terima kasih kepada Pak Prof yang mau mengunjungi daerah kami ini. Karena ada satu profesor itu tulis ini sepanik itu bukan ya ada Pak Profesor. Tapi itu tidak ukuran, benar. Rasulullah itu sukses, apa ukurannya? Tiga ini. Dengan tiga konsep inilah ananda sekalian, awak bisa merubah diri kalau tidak bisa merubah orang lain. Ingat, Rasul bisa merubah manusia biadab menjadi beradab. Kalau seandainya halah pulang jumpa acara udah mulai lah pulang. Sulang dan dulu. Pak gurunya tolong ditahan-tahan sedikit ceramah. Aku habis pulang ke sana umat. Umat. Nah, jalan. Siapa yang mau pulang silakan. Masih ada yang mau silakan. Bapak pernah ceramah isinya cuma 3 orang. Tidak apa-apa, satu tiang, satu katuku, nenek-nenek, tiang musola tetap saja ceramah, apa-apa. Masih ada yang mau silakan, tidak apa-apa. Lagian dulu kan tidak ada yang melarang, silakan. Silakan. Mau silakan, tidak apa-apa. Karena saya tidak peduli fasakir innama anta musakir, sampaikan tugas awak menyampaikan. Ibu gitu juga Bu, mengajar mendidik itu tugas awak. Tapi jangan lantaran merangi anak ibu lagi stroke, jangan. Awak pun akan sakit, jangan Pak. Itu serius tuh Pak. Iya tak? Tugas kami cuma menyampaikan, nak mati habis sudah sekubur tuh. Sampai di mana? Mau kaji gue tadi kok. Nah, di mana letak kesuksesan Rasulullah? Rasulullah itu pernah menghadapi orang yang sangat biadab, jauh dari awak kepreman. Kalau hari ini orang meminum minuman keras pakai gelas, pakai botol, pakai kendi. Orang dulu meminumkan keras itu dalam tengkorak manusia yang dibunuhnya. Jadi tengkorak orang itu ada di bawahnya Pak. Tompet air minum. Judi hari ini pakai kertas, pakai batu, termasuk pakai HP. Tapi saya tengok muka anak-anaknya baik-baik, tak masuk. Orang elok saya dalam sojiku. Orang dulu judinya lewat perempuan hamil, gayanya. Itu preman yang di pinggir jalan menjudikan yang di dalam perutnya. Menurut kau, laki-laki atau perempuan yang di dalam? Si A mengatakan laki-laki, si B mengatakan perempuan. Dia tak tahu. Untuk mengetahuinya ditarik perempuan itu dibelah hidup-hidup, ditarik janinnya keluar. Maka dia laki-laki katanya. Tak pedulinya dengan perempuan ini. Itu zaman jahiliyah tersebut. Tapi coba tengok. Hanya dalam jangka waktu sekian tahun, Rasul bisa merubah dari biadab menjadi beradab, dari kurang ajar menjadi terpelajar, dari penyembah berhala menjadi penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar itu apa pula kejamnya, singa pada pasir. Tapi begitu masuk Islam diajarkan oleh Rasul konsep ini, beliau pun menjadi orang yang dijamin masuk surga. Apa yang diajarkan Rasul? 3 saja. Ibu yang diajarkan Rasul itu nak 3 ini. Anak-anak kami yang SMP tengok sini. Mari dia tengok. Lazim hadrilah hilal kubus. Sikut tengok. Oi, sikut tengok. Bapak ini guru juga dulunya nak. Tengok sini. Jadi waktu Bapak guru MTS itu, Bapak sebut sama anak-anak, Bapak akan pindah ke Pekanbaru. Belum sempat saya selesai nyebut pindah ke Pekanbaru, menangis anak-anak yang preman-preman. Onde Pak, janganlah pindah Pak, janganlah pindah. Apakah saya terlalu sayang sama mereka? Tidak. Cuman saya bisa mengetahui karakter yang sedang dijumpai. Kalau anaknya ikut lain gaya, kalau ikut lain menghadapinya, kalau ikut lain
Tiga sama satu lokal beda nih Pak. Rambutan satu tangki 3 buah beda rasanya. Apalagi komaknya beda, ayahnya beda. Iya tak? Beda peranainya. Ada anak suka disanjung, ada anak mau disanjung, ada anak mudah tersinggung, ada anak lagi ompet-ompet. Tadi juga lah diancu-ancu, kan tetap bola. Lemah kan ya. Nah, ada 3 anak. Bapak Ibu, yang pertama Rasul sukses menanamkan akidah yang benar di hati anak didiknya itu, sahabatnya itu. Mana akidah yang benar tuh Pak Ustaz? Orang berakidah beriman itu ada 3 bentuknya. Satu, ada orang yang percaya saja. Apa orang beriman Pak? Iyalah Pak Ustaz, beriman. Apa tanda Bapak Ibu beriman? Percaya Ustaz, itu KTP agama Islam. Cuma sekedar pengakuan. Ada itu banyak. Tanyalah anak awak nih, insya Allah seluruhnya muslim. Satu. Yang kedua, ada orang akidahnya sampai ke level nomor 2. Apa itu? Beramal. Orang lain sholat, sebahagian besar anak-anak kami ini sholat. Besok datang puasa Ramadan, sebahagian besarnya puasa Ramadan. Pergi ke sekolah menutup aurat, orang awak menutup aurat. Ya tak? Tidak ada yang tak berkain pergi sekolah gitu. Ada malah. Level 2. Yang ditanamkan Rasul sehingga sahabat dijamin masuk surga mana? Nah, inilah nak. Kalau bisa nanti selesai acara ini, iman inilah yang awak miliki setiap hari. Boleh tenang. Iman aku tuh Pak Ustaz, iman yang merasa sampai ke tingkat ihsan. Apa itu ihsan? Awak merasa sudah ditengok oleh Allah dimanapun awak berada. Kalau itu tertanam, insya Allah awak selalu merasa diawasi. Sedang ditengok. Orang kalau sudah merasa ditengok pasti baik-baik. Muncul pertanyaan, siapa yang bisa jawab kasih hadiah? Kapan orang paling elok sholatnya? Tertib, teratur, tumakninah, penampilannya mantap, betul-betul terukir, elok gerakannya. Anak MTS dan SMP coba jawab. Bila awak sholatnya paling tertib, paling teratur, paling tumakninah. Saat impian itu soleh di bawah. Kapan? Angkat tangan. Silakan. SMA boleh. Pokoknya sholatnya paling tertib, teratur, tumakninah, mantap, bagaikan terukir. Waktu sholat kapan itu? Waktunya saja sebut jadilah. Waktu salah tidak dihukum. Keberanian separuh keberhasilan. Banyak orang tidak sukses bukan tidak punya potensi, tidak berani mengembangkannya. Angkat tangan, salah kan tadi hukum, tanda orang berani. Nah bodoh, jangan sungguh kawan. Siap. Sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat yang sangat besar pahalanya. 3 kali meninggalkannya, kafirlah yang nyata. Tapi banyak orang sholat Jumat sambil menguap. Tidak, sambil mengantuk. Hilang gerakannya yang bagus. Tapi jawabannya sudah mulai benar. Terima kasih ya. Masih ada yang lain? Sholat Idul Fitri. Kata Buya Hamka, kalau ingin menengok umat Islam, tengok hari raya Idul Fitri. Tapi kalau tidak menengok orang beriman, tengok sholat subuh. Ya, jadi sholat Idul Fitri tidak standar baik tidaknya sholat seseorang. Banyak mereka itu pernah ikut tarawih, tidak puasa atau ini orang paling dipukul. Bojubah dicoba. Puasa tak puasa. Ikut saja yang aktif nampaknya bontuknya untuk ikut tapi mantap. Silakan nak. Anak bapak tinggi-tinggi semuanya setinggi-tinggi itu. Yang paling kecil sebusuk aja sekarang semester 3. Jantan sesatu anak. Silakan saya mananya tadi. Tengok catatan hilang dulu. Makanya jangan gantungkan kepada benda hidup ini. Makhluk ini tidak bisa digantungkan harapan.
Orang mengatakan komputer lebih pintar dari manusia. Silakan Pak. Nah, saat kau yang betul. Kenapa? Tolong catat pengeluaran saya menit ya. Nah, betul. Kenapa waktu lomba awak elok itu perlu ditanyakan? Tengok orang lomba, kopiah lulus, baju koko, Pak. Kenapa dia elok, tertib, teratur, tumanina? Jawabnya adalah karena dia merasa dinilai, ditengok oleh juri. Nyatanya anak yang juara 1 ini SD banyak. Begitu dia selesai sholat, lalu dia tidur, kemudian subuh dibangunkan oleh emaknya, bangun lagi kakak juara 1. Hilang penampilan bagusnya. Diambilnya kain sarung,